Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Pada video sharing tentang analisis dan desain sistem, kali ini saya akan membahas tentang konteks diagram. Pada video-video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian DFD beserta simbol-simbol yang digunakan dan bagaimana cara menggambar data flow diagram. Nah, konteks diagram ini adalah level tertinggi dari data flow diagram. Konteks diagram ini menggambarkan sistem secara umum. Ayo kita belajar bersama-sama membahas konteks diagram dan juga saya akan menampilkan beberapa contoh-contoh konteks diagram untuk kalian. Ayo langsung kita lanjut. Oke, kita langsung ke menggambar konteks diagram. Nah, apa itu konteks diagram? Konteks diagram itu adalah tingkatan tertinggi dari data flow diagram. Jadi data flow diagram itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konteks diagram. Ini ada tingkatan tertinggi. Yang kedua ada DFD level 0. Setelah itu ada DFD level 1, 2, dan seterusnya. Konteks diagram ini adalah diagram yang menggambarkan sistem secara umum, yang paling umum sekali. DFD level 0 ini lebih detail daripada konteks diagram, dan kalau kalian masih bisa membuatnya lebih detail, itu adalah DFD level 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi yang paling tinggi tingkatannya ini adalah yang paling general, yang di tengah ini adalah lebih detail lagi, paling bawah DFD level 1, 2, 3, dan seterusnya itu makin detail ke dalam sistemnya. Nah, konteks diagram itu adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data atau data flow diagram, terdiri dari hanya satu proses dan beberapa external entity yang menunjukkan sistem secara keseluruhan. Nah, prosesnya hanya satu, dan semua external entity yang terhubung dengan sistem kalian itu kalian cantumkan semua di konteks diagram. Oke. Nama proses pada konteks diagram adalah nama sistem. Nah, misalnya nama sistem kalian adalah misalnya komputer 123 gitu ya. Berarti nanti di nama proses, misalnya saya pakai simbol yang ini, ada nama prosesnya adalah komputer 123. Nah, itu sama dengan nama sistemnya ya. Dan di konteks diagram adalah tidak muncul sebuah data store. Di dalam konteks diagram yang muncul hanya satu proses dan beberapa external entity yang nanti dihubungkan dengan data flow. Nah, contohnya konteks diagram seperti ini. Satu proses dan nomor prosesnya adalah 0. Pasti 0 ya, nggak boleh diganggu-gugat lagi. Pasti 0. Nah, ini contohnya. Ada konteks diagram menggambarkan sebuah sistem dengan judul sistemnya adalah information system dengan dua entitas luar yaitu entity A dan entity B. Di sini entity A memberikan input ke dalam sistem berupa X, input data berupa X, dan menerima output data dari sistem berupa Y. Sedangkan entity B atau entitas B hanya menerima output dari sistem yaitu data atau informasi Z. Ini adalah contoh sederhana dari konteks diagram. Ingat, tidak ada data store ya, dan semua external entity yang berkaitan dengan sistem kalian harus sudah muncul di konteks diagram. Nanti kalau kalian mendetailkan lagi sistem kalian, itu external entity-nya sudah pernah muncul semua di konteks diagram. Nah, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat konteks diagram? Nah, bagaimana Anda tahu entitas dan aliran data mana yang ditempatkan dalam diagram konteks? Nah, kalian harus meninjau kembali sistem requirement-nya. Nah, kalian lihat kembali video materi sharing saya tentang sistem requirement list atau event list. Nah, itu untuk mengidentifikasi semua sumber data eksternal dan tujuannya.
Nah, di sana dalam event list itu sudah ada proses-prosesnya, itu kalian rangkum jadi satu. Siapa saja yang terkait dalam proses-proses tersebut, silakan dicantumkan dalam external entity. Nah, setelah itu, setelah kalian menentukan entitasnya siapa saja, nah setelah itu kalian tahu entitas ini memberikan input apa ke dalam sistem, dan entitas ini menerima output apa dari sistem. Nah, dari sana baru kalian tentukan data flow-nya itu isi apa aja, ya, dan arah datanya itu bagaimana. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari konteks diagram. Konteks diagram dari sebuah sistem yang namanya adalah grading system atau sistem penilaian. Sistem penilaian di sini ada berapa entitas luar? Ada 3 ya. Ini entitas 1, ada entitas 2, ada entitas 3. Sebuah konteks diagram prosesnya hanya 1, ya betul, dan tidak ada data store yang muncul di sini, betul. Ini yang kotak-kotak merah ini tidak termasuk dalam DFD ya. Ini hanya keterangan saja. Oke, proses 0 ini merepresentasikan semua atau keseluruhan dari grading sistemnya. Nomor identifikasi 0 di sini memberikan kita indeks atau memberitahu kita bahwa ini adalah konteks diagram karena nomornya pasti 0. Entitas luar yang terlibat ada student record system, ini berupa sistem lainnya. Student ini berupa orang, dan instruktur adalah juga berupa orang. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini, student record system itu memberikan input ke dalam sistem berupa kelas roster dan menerima output berupa final grade. Oke. Untuk student itu memberikan input ke sistem berupa hasil kerjanya, menerima output sistem berupa hasil kerja yang sudah dinilai. Instructor-nya memberikan input kepada sistem berupa grading parameter. Setelah itu menerima output dari sistemnya berupa grade report. Nah, itu dia. Konteks diagram itu sangat sederhana dan ini adalah contoh dari sebuah grading system. Contoh yang kedua, ini ada tentang order system. Kita cek nomornya sudah 0 benar, dan ini adalah nama sistemnya atau melambangkan sistemnya secara keseluruhan juga benar. Kita cek sekarang ada berapa entitas luar yang terlibat, ternyata lumayan banyak ya, ada 5. Ada customer, ada warehouse, ada sales representative, ada bank, dan ada accounting. Kita lihat, dari customer ini memberikan input ke sistem berupa order, memberikan input ke sistem berupa payment juga, dan menerima output dari sistem berupa order reject notice dan berupa invoice. Oke, ini ada pasangannya di sini ya. Dari payment, kita kalau masukkan payment nanti kita akan dapat invoice. Kalau kita masukkan order, nanti kalau di reject ordernya kita akan mendapatkan notice. Oke. Dari warehouse ada picking list sebagai output dan completed order sebagai inputnya. Nah, untuk yang di bawah ini semua hanya menerima output dari sistem, commission ke sales representative, bank deposit ke bank, dan cash receipt entry ke accounting. Oke, apakah semuanya harus sepasang-sepasang seperti ini? Tidak harus ya, karena bisa saja outputnya itu tidak diterima oleh si external entity yang sama. Bisa saja outputnya diterima oleh external entity yang lain. Nah, semuanya tergantung dari sistem yang kalian rancang. Asal semuanya sudah sesuai dengan ketentuan ya. Ada yang punya ketentuan itu adalah proses dan juga data store. Oke, untuk DFD secara umum, hal lain yang perlu kalian perhatikan saat menggambar DFD itu adalah yang pertama, usahakan satu diagram seperti ini, satu konteks diagram ini berada pada satu halaman yang sama. Oke, dan yang kedua, semua
semua komponen itu memiliki nama yang benar-benar mendeskripsikan apa yang dilakukan atau apa yang disimpan atau apa perannya, ya, supaya diagram tersebut memiliki arti walaupun orang lain yang membaca itu bisa langsung mengerti apa yang dimaksud dengan konteks diagram tersebut. Nah, yang lainnya yang ini agak susah ya sebenarnya kalau misalnya diagramnya agak besar, tapi harus kalian usahakan dalam menggambar sebuah DFD, konteks diagram dan level-level yang di bawahnya. Kalian usahakan setiap data flow tidak memotong satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian atur penempatan dari proses dan juga external entity-nya. Contohnya misalnya yang bagaimana yang saling memotong. Yang saling memotong itu seperti ini. Misalnya saya punya data flow picking list ini ya. Picking list ini kalau saya taruh di sini kan dia tidak memotong data flow lainnya. Kalau misalnya saya taruh di sini, picking list berarti dia memotong dua data flow lainnya ya. Memotong order reject notice dan order. Oke, atau yang lainnya contoh memotong dari sistem misalnya ada output ke sini cash receipt entry ya, data flow yang ini saya taruh di sini nih data flow-nya, dan ini akan memotong satu data flow lainnya yaitu completed order. Nah, yang inilah yang harus kalian hindari. Buatlah data flow yang tidak ada berpotongan dengan data flow lainnya, atau kalau memang sangat tidak bisa, diminimalisir ya, karena sesuatu yang berpotongan di dalam data flow diagram itu akan membuat ribet yang membaca. Kalau konteks diagram mungkin belum terlihat, tapi mungkin nanti di data flow yang lebih detail, yang data flow-nya lebih banyak, di sana ada kemungkinan terjadinya perpotongan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai terakhir tentang konteks diagram kali ini. Kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian, silakan share link video ini ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan informasi yang sama tentang konteks diagram. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang DFD level 1 dan DFD level 0. Jadi, tunggu saya mengupload video-video saya selanjutnya ya. Sampai ketemu.